Halo kawan, kembali lagi dengan saya di sini Rangga Ramadan. Saya di sini ingin membuat sebuah sistem login yang dimana ketika kita berhasil, maka kita akan dibawa ke halaman menu utama. Sedangkan ketika kita gagal sebanyak 3 kali, maka akun kita akan diblokir. Saksikan saja yang pertama di sini kita akan membuat flowchartnya. Oke, pertama di sini kita mengambil terlebih dahulu terminatornya, yang dimana di sini kita akan mulai dengan start besar ya. Mungkin saya di sini cukup kerja cepat aja ya teman-teman, soalnya agar nggak terlalu lama juga ya. Selanjutnya kita di sini bisa mendeklarasikan sebuah variabel yang akan kita inputkan. Sini kita bisa memakai kolom segi 5 ini, segi 6. Sini kita memasuki variabel dari sebuah users dengan array 2 dimensi, dan juga di sini kita akan memasuki tipe data string dengan variabel yang bernama username. Lalu string password. Baru coba sama dengan 3 kali, karena di sini kita ingin membuat sistem login yang hanya maksimalnya 3 kali ya teman-teman. Terus baru kita memasuki kondisi logika. Boolean adalah valid juga. Lanjut, sini kita menggunakan loopingan. Jadi kita akan menggunakan proses yang dimana i tambah dengan 1. Nah, kita mulainya dari 1 ya teman-teman. Di sini loopingannya, atau bisa disebut dengan iteration. Selanjutnya kita bisa langsung saja di sini, ketika i kecil sama dengan coba, maka dia akan memproses meminta sebuah username. Kita akan menginputkan input lalu setelah username kita mungkin bisa meminta untuk menginputkan passwordnya juga. Setelah itu, sini kita bisa membuat balik proses yang dimana ketika username password, maka dia berhasil dan akan membawa ke operator increment yang dimana adalah i++. Nah, seperti inilah kira-kira sebuah proses dari iteration ya kawan-kawan. Kita akan menyambungkannya ke sini, begini dan begini. Nah, sini kondisi true. Nah, false-nya baru ketika dia meminta validasi ya kawan-kawan. Validasi ketika dia benar, ketika dia login berhasil. Di sini satu, dua, tiga. Sini ketika dia benar, maka kondisinya
login berhasil ketika di sini adalah true. Nah, apabila dia false, maka dia akan membawa ke login gagal. Nah, sini karena dia meminta untuk 3 kali percobaan, maka bisa kita bikin saja di sini, mungkin coba sama dengan 3. Maka ketika percobaan untuk login besar sama dengan 3, maka loginnya maaf kawan-kawan, maksudnya akunnya terblokir. Nah, kira seperti inilah ya teman-teman untuk membuat sebuah sistem login dalam e-commerce. Sini baru blok terakhir, yaitu adalah N. Di sini dan ini di sini. Ini ketika false. Mungkin kita perbaiki sedikit ya, kita rapiin. Oke. Nah, kawan-kawan, kira-kira sampai di sini teman-teman paham ya gimana kita membuat flowchart sistem login untuk login ke e-commerce. Di sini kita menggunakan iteration yang dimana username-nya harus di input, dan ketika username dan passwordnya itu valid, maka dia akan membawa login berhasil. Ketika gagal dan lebih dari 3 kali percobaan, maka akunnya terkunci atau terblokir dan finish. Selanjutnya kita akan membuat pseudocode-nya. Tahap selanjutnya kita memasuki ke tahap pseudocode. Untuk di tahap pseudocode ini kita bisa memulai dengan start terlebih dahulu. Lalu kita memasuki apa yang dibutuhkan pada deklarasi yang kita susun di flowchart tadi, yang terdiri dari string user yang menggunakan array 2 dimensi, string username, lalu string password, dan int coba dengan 3, lalu boolean valid serta local. Nah, di sini kita memakai boolean karena kita akan menggunakan operator logika ya teman-teman, true or false. Selanjutnya di sini kita bisa saja langsung ke tahap for i sama dengan 1, i kecil dari sama dengan coba i plus. Oke. Nah, dalam iteration atau bisa disebut dengan loopingan for ini, kita bisa menginputkan username serta password ya tadi teman-teman, yang telah kita susun ke tahap sebelumnya, yaitu adalah tahap flowchart, dan input password. Setelah itu, karena kita sini menggunakan G option, mungkin kita bisa lah lebih memperjelaskannya teman-teman. G option sini G option. Nah, selanjutnya bisa langsung saja kita masukkan ke
kondisi di mana if username password. Maka dia akan loginnya akan berhasil. Login. Sedangkan ketika tidak, maka login gagal. Mungkin gini saja teman-teman, biar enak dilihat. Nah, tahap selanjutnya bisa saja kita langsung ke if selanjutnya mungkin kita langsung bisa ke kondisi if. Jika kondisi valid, login 3 kali dengan true, maka dia akan mencetak print login berhasil. Sedangkan ketika dia else, maka print login gagal. Dan apabila sudah mencapai 3 kali ya teman-teman, maka akun terblokir setelah 3 kali percobaan. Nah, mungkin untuk pseudocode di sini kurang lebih seperti inilah teman-teman dalam penyusunan sistem login yang akan kita rancang ke tahap berikutnya, yaitu melakukan pemrograman menggunakan aplikasi NetBeans. Oke, ini tipe ya kan, sorry. Nah, oke, bisa saja langsung kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah tahap pemrograman. Gaskan. Baik, pada step selanjutnya kita akan masuk kepada step program. Di sini kita akan mengimplementasikan hasil dari step yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, langsung saja kita mulai dari PSVM. Nah, pada tahap ini kita akan memasukkan semua tipe data serta variabel yang telah kita deklarasikan pada teks sebelumnya. Nah, dimana tadi terdiri dari string user menggunakan array 2 dimensi sama dengan dalam kurung lagi untuk user pertamanya kita akan isi dengan nama Rangga saja teman-teman, dan passwordnya Rangga Ramadan. Untuk user keduanya bisa kita bikin user saja ya, dan passwordnya pas 2 user 2 pas 2, simple saja. Berikutnya user 3 pas 3 titik koma. Nah, tadi di flowchart serta pseudocode telah kita susun tipe data serta variabel yang terdiri dari banyak tipe data dan variabel ya teman-teman. Mungkin bisa saya percepat saja di sini ya. Oke. Nah, untuk tahap selanjutnya di sini kita akan menggunakan loopingan. Itu loopingan for yang terdiri dari variabel i sama dengan 1 karena kita mulai dengan angka 1. I kecil sama dengan coba. Lalu i plus. Nah, pada tahap ini kita bisa lanjutkan dengan tahap untuk menginputkan
username kita, si option pen. Nah, di sini kita jangan lupa untuk memasukkan import Java daripada segi optionnya ini ya teman-teman. Option pen. Sini kita pilih show input dialog. Bikin, masukkan username. Nah, sini kita langsung bisa membuat kondisi yang dimana if username dengan null maka break. Oke, pas. Selanjutnya kita masukkan untuk password juga. If password dulu ya teman-teman. Password dengan kita copy ini, kita pastikan, masukkan password biar cepat ya teman-teman. Error G-nya teman-teman. Kita harus teliti pada pemrograman ini ya teman-teman. Nih salah dikit langsung lampu merah. Oke, lanjut. If password null ke break. Nah, ini kita sudah selesai untuk tahap menginputkan sebuah password dan username kita. Kita bisa langsung saja ke tahap berikutnya. Oke, tahap selanjutnya langsung saja di sini kita menggunakan for lagi, dimana string user kita menggunakan variabel baru ya teman-teman. Kedua user. Nah, maka if username dot equals dengan users ini 0 ini 1, maka kita bikin juga dan password, maaf teman-teman, ini 0 ya, password equals user dalam kurung 1, maka valid dengan true break. Nah, selesai nih. Selanjutnya langsung saja kita pada tahap yang dimana if valid maka G option and dot show message dialognya teman-teman. Dialog di sini kita bikin 0, sininya login berhasil, selamat datang di aplikasi e-commerce. Nah, selanjutnya juga kita bisa buatkan untuk si passwordnya.
si yang gagalnya teman-teman. Kita menekan option pen. Oh, ini tipe nih. Option pen dot show dialog. Dari 0 ini password username atau password salah. Cobaan plus i dari coba. Oke, 2. Nah, ini jangan lupa apanya teman-teman, ini retronnya jangan lupa ya. Oke. Nah, langsung saja di sini telah selesai bagian untuk login berhasil dan juga username atau password salah. Lanjut ke tahap berikutnya yang dimana kondisi i dengan coba. Locket sama dengan true. Nah, untuk tahap selanjutnya langsung saja di sini kita bikinkan untuk kondisi di mana if locket maka G option pen maka G option pen-nya kita pilihkan show message dialog yang dimana 0 dan di sini untuk memberikan akunnya telah terkunci ya teman-teman. Akun Anda terkunci setelah kita bikin plus coba. Setelah coba plus kali percobaan gagal. Nah, ini titik 2. Nah teman-teman, sini. Nah, mungkin seginilah kira-kira teman-teman untuk membuat sebuah sistem login yang terdapat pada e-commerce. Di sini kita bisa langsung running saja. Seperti apa hasilnya? Misalkan nih, kita membuat username yang salah dulu ya kawan-kawan. Ini. Oke. Yes. Kita lanjut. Ini username atau password salah lagi. Oke, lanjut lagi. Ini. Nah, percobaan 3 dari 3. Yes. Akun Anda terkunci setelah 3 kali percobaan gagal. Oke. Sini kita perbagus lagi ya teman-teman. Tadi di sini ini nyala mungkin kita coba ya. Kita ulang lagi. Nah, baru spasi kan jadinya biar makin bagus aja. Nah, coba kita masukin kondisi yang berhasil. Kita cobakan ya teman-teman. Tadi user namanya adalah Rangga, terus Rangga Ramadan. Oke, username atau password salah, bukan 1. Oke kawan-kawan, setelah kita meneliti lagi, ternyata di sini kita ada kesalahan kecil aja ya teman-teman. Ternyata ininya salah nih. Harusnya ininya baru tuh. Coba kita ulangi lagi ya teman-teman. Kalau misalnya salah ya, salah. Cepat aja ya, kita mencepat. 2 3. Akun Anda terkunci. Nah, coba kita ini apa nih? Nanti apa pula lagi kan nih, error lagi kan. Coba untuk yang berhasilnya kita pakai yang user pertama tadi. User pertamanya Rangga,
passwordnya Rangga Ramadan. Berhasil. Lanjut ke user kedua. User keduanya tadi user 2 pas 2. Berhasil. Langsung next yang ketiga. Jadi yang ketiga tadi user 3 pas 3. Berhasil kawan-kawan. Nah, mungkin cukup sekian lah ya kode yang telah saya susun ini, yang telah membuat sebuah program atau sebuah sistem untuk memasukkan login. Maksudnya membuat sebuah sistem login yang dimana user dan passwordnya sudah terdaftar. Nah, apabila sudah salah memasukkan user atau passwordnya sebanyak 3 kali, maka loginnya atau akunnya akan terkunci. Nah, mungkin cukup sekian saja teman-teman. Mohon maaf apabila saya ada salah kata selama menerangkan hasil dari program saya ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam ataupun pagi.